Oke, jadi simpelnya gitu, gabungannya tree sama hash table. Nah, tapi yang membedakan itu di heap itu tree yang komplit atau binary tree yang komplit. Maksudnya gimana? Maksudnya ini ya, mana pernyataannya? Ada nggak di sini? Tak search komplit. Nah ini, binary tree pada heap adalah tree yang komplit kayak gitu. Maksudnya gimana? Jadi tree yang komplit itu dia yang sebelah kirinya itu udah eh, kan kalau kalau pakai tree kan ngisinya kayak gini, Rek. Kalau pakai tree kan ngisinya dari sini, terus sini, sini, terus sini, 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 terus sini, 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 sini kayak gitu. Dari kiri ke kanan. Nah, ini kalau digabung sama hash table atau array kayak gini, bentuk array kayak gini, itu disebutnya heap kayak gitu. Tapi kalau bentuknya kayak gini ini kosong, ini berarti bukan bukan heap, nggak bisa disebut heap. Simpelnya kayak gitu. Itu ya untuk heapnya. Nah, contohnya di sini. Di sini ada tampilan untuk array-nya atau bisa disebut hash table-nya atau tabelnya juga bisa. Terus yang di sebelah kanan ini tree-nya kayak gitu. Kalau kemarin kan untuk hash table kan ini ya, hash table kan sistemnya yang kalau teman-teman tahu yang separate, separate apa lupa aku. Itu satu kotak ini bisa nyimpen beberapa elemen, pakainya link, nyebutnya separate kalau nggak salah ya. Itu. Tapi kalau heap di sini itu per per apa namanya? Per kotak ini, per kotak itu nyimpen masing-masing per level. Jadi untuk atau kotak ke nol ini indeks ke nol berarti dia nyimpennya level level root ke nol dan seterusnya kayak gitu. Ini level 1, level 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu untuk heap ya. Itu. Oke. Okay. Terus kita coba geser ke bawah dulu. Ini mungkin untuk codingannya yang agak rumit ya. Misalkan teman-teman belum terlalu paham yang namanya apa namanya rekursif, itu pasti pasti agak bingung juga. Nah ini contohnya rekursif salah sih bukan mana yuk? Ada rekursifnya nggak yuk? Aku lupa soalnya. Um, ada nggak save rekursifnya di heap ini Seth? Ada kok ya, Bosnya aku ya lari tah. Coba cek lagi. Like di sini nggak ada sih kayak aman kok. Top get oh nggak ada rekursif sih. Insya Allah nggak ada rekursif. Itu untuk penjelasan heap ya, awalnya. Mungkin terusin sama Mas Eva, semoga saya. Oke, aku tambahin ya yang dijelasin Mas Bintang tadi. Share screen aja, share screen. Ya, sebentar dong. Oke, oke. Nah, kalau kalian sadar, di heap ini sama kayak tree ya. Jadi nggak ada parent yang lebih besar daripada childnya. Nggak ada parent yang lebih kecil, sorry. Nggak ada parent yang lebih kecil daripada childnya. Tergantung dari tipe heap itu sendiri. Tipe heap ada dua. Yang pertama itu heap yang tipenya maksimum dan heap tipenya minimum. Nah, untuk di sini, untuk praktikum kali ini, heapnya dikasih tahu nggak Mas Bintang? Sebentar. Oh, soal itu ternyata. Nah, nanti kalian cari tahu sendiri heap ini tipenya apa. Jadi kalau bedanya tipe maksimum dan minimum itu apa? Kalau tipe maksimum itu value terbesar ada di bagian root di level 0 ini yang tadi Mas Bintang udah jelasin. Nah, tapi kalau minimum value terkecilnya yang jadi root. Jadi angka 5 yang bakal di kalau heap minimum.
Nah, kalau heap maksimum, contohnya seperti kayak gini. Oke, ini langsung ke codingan Mas Bintang. Halo, halo. Langsung. Monggo. Oke, tadi aku udah coba apa ya, kopas codingan ini ke Java, itu masih merah. Makanya aku tadi butuh waktu dikit. Ini errornya berapa ya? Oh, enggak, udah ketemu. Ini loh. Kurang. Nah, oke. Nah, jadi metodenya kayaknya udah deh. Wah, kok error, Kak? Iya, maaf. Maaf, Kak. Bentar. Bentar ya. Ini kok lemot banget sih laptopku. Ini apa sih? Display. Size-nya ini berapa sih? 10 ya? 12. Ini nge-lag nggak share screen-ku? Ya, karena masih belum ku tambahin array-nya. Jadi heap-nya masih kosong. Untuk nambahinnya pakai method insert yang di atas ini. Oke, aku coba dulu ya. Ini bisa apa nggak sih sebenarnya? Insert status 90, 80, 60, 50, 10, 10, 3, 2, coba run lagi. Nah, tampilan heap-nya kayak gini. Walaupun ini nggak sampai 12 ya. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 1. Tambahin deh, nanggung. Tambahin 70. Nah, oke. Seperti yang dijelasin Mas Bintang tadi, tree itu kan tree. Heap itu kan bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi untuk di sini, untuk studi kasus ini, root-nya itu 100, lalu root 100 itu punya 2 child. Node 100 itu punya 2 child, yaitu 90 dan 80. Nah, indeks keduanya itu 90. Kenapa? Karena bacanya itu dari kiri. Jadi 100 itu indeks ke 0, 90 itu indeks kedua, indeks pertama, indeks ke 1, sorry. Indeks ke 1, lalu 80 ini indeks kedua. Seterusnya begitu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok 11 sih? Salah ngitung ya, sorry. 12 ini. Oke. Nah, untuk penjelasan fungsinya satu persatu, nah aku jelasin. Di sini tuh ada konstruktor yang mendeklarasi jumlah maksimum dari array heap-nya tuh. Nah, di sini ada variabel max size yang bertipe integer, lalu ada current size untuk menghitung jumlahnya sekarang berapa yang akan digunakan nanti waktu penginputan data, penghapusan data gitu. Sama pembentukan objek dari array-nya ini yang bertipe node. Lalu untuk function insertnya sendiri cukup simpel ya. Jadi untuk menambahkan itu, oke, bentar, aku liatin output-nya dulu biar ada visualisasi datanya. Jadi
ketika nambahin data, dia itu bakal langsung ke bawah. Awalnya itu langsung ke bawah, langsung ke arah yang paling akhir. Nah, setelah itu dia akan melakukan pengecekan apakah data ini lebih besar dari data di atasnya atau tidak, kayak gitu loh. Kayak lebih besar dari parentnya atau tidak. Kalau misal lebih besar dari parentnya, dia akan ke sort ke atas. Tapi kalau tidak, dia akan tetap di sini. Misal aku tambahin ya. Jadi mungkin aku tambahin jadi 13. Lalu di sebelah satu ini aku tambahin jadi berapa ya? 40-an. 40. Sorry. 40. 40. 40. Lalu aku rerun. Nah, di sini dia akan tetap di angka di bawah angka 50, yang berarti dia itu child dari 50. Nah, tapi gimana tuh kalau misal dia itu lebih besar dari angka 50? Jadi misal angka barunya itu 51. Nah, dia bakal otomatis ke atas. Nah, kayak gini. Itu kenapa? Karena ada metode yang namanya trickle up. Mungkin nanti bisa dijelasin oleh Mas Bintang ya. Siapa Mas Bintang? Halo? Halo Mas Bintang? Waduh, gue ditinggal. Halo, halo. Tag. Wah, anjir. Tinggal sama Mas. Halo. Tag, ini untuk metode trickle up, mohon bantuannya ya. Sama trickle down kalau bisa. Iku sing angel kayak. Lembaga dong. Oke. Trickle up, trickle down. Yes, benar. Tapi sebenarnya konsepnya sederhana kok teman-teman. Yaitu cuma membandingin doang. Membandingin antara data yang baru dimasukin dengan parent. Konsepnya sederhana. Cuma kalau dijelasin per line code ini emang agak apa ya? Agak ribet ya. Jadi aku jelas no trickle up ya? Dua-duanya dong. Oh iya. Aduh. Gini guys. Up. Bentar. Iya. Screen. Oke. Wes kelihatan belum? Udah Mas Bintang. Untuk trickle up sama trickle down itu sebenarnya proses untuk perpindahan di masing-masing tree ya. Di masing-masing node maksudnya, sorry. Node yang lingkaran-lingkaran itu. Nah, bentar. Oke. Untuk trickle up dulu ya harusnya. Nah, ini untuk trickle up. Trickle up itu sebenarnya dia metode untuk menaikkan datanya. Nah, untuk yang atas ini untuk mendeklarasi parentnya, yang paling atas. Yang paling atas ini deklarasi parent. Bentar, aku tak paten. Terus bawahnya ini node bottom ini nanti dia membentuk node baru yang nantinya digunakan untuk penginputan data. Gitu. Ya, aku rotok lagi critical up itu di sebelah sini ya penggunaan, aku lupa. Di insert. Critical up. Di insert Mas Bintang. Di insert. Nah, itu loh trickle up. Trickle up insert. lalu parameternya current size increment. Oke. Tak ngeluh aku sih. Oh, gini. Untuk trickle up ini proses untuk menaikkan indeksnya tadi kan udah jelaskan sama Mas Eva kalau misalkan yang terbesar itu yang paling atas. Bener ya, Mas Eva ya? Iya Mas Bintang, benar banget. Ya, gitu. Nah, nanti untuk fungsi trickle up ini kan dipanggil di sini di insert di trickle up kayak gitu. Nah, trickle up ini
nantinya dia akan deklarasi dulu untuk pengisian nantinya ini anu ya data baru nantinya. Ini rencananya data baru. Lalu di sini adalah deklarasi untuk pernya. Pernya itu dideklarasikan dulu. Nah, terus baru di looping. Dia di looping apa? Melooping hingga ini indeksnya lebih dari 0 dan parentnya itu mengambil apa ya? Ambil get key ini ambil isinya, ambil apa ya istilahnya? Ambil ini loh, fungsi get key di sini. Nah, ini return data ya. Return data, ambil datanya. Jadi indeks heap array yang indeksnya itu parent, posisi parent itu diambil datanya. Lalu apabila dia kurang dari bottom get key, jadi gini, apabila si parent itu lebih kecil dari inputan baru kita, gitu ya, maka ini dia masuk ini. ini looping ya, ini looping. Dia melooping hingga oh ya benar-benar dia melooping hingga apa namanya parentnya itu lebih kecil dari inputan baru kita. Loopingnya sampai situ. Jadi kalau loopingnya ya pokoknya gitulah. Terus kalau misal dia benar, dia masuk kondisi ini, maka langsung aja heap array dengan indeksnya apa ini? Indeks apa ini? Indeks ini apa ya? Di indeks kondi. Oh ini. Indeks dari ini ya. Indeks dia di looping berarti ini heap array dengan indeksnya itu adalah indeks di sini ya. Nanti inputannya di sini ya. Current size ini. Current size itu ukuran di sini konteksnya apa? Bentar, current size, max size. Ukuran ini, ukuran dari si tree-nya ya. Ukuran dari si tree-nya. Terus mana? Di sini heap array index sama dengan heap array parent. Nah, di sini proses penukarannya. Jadi gimana? Kita kan udah menemukan posisi indeks yang nantinya itu parentnya bakal dinaikkan atau trickle up. Nah, itu dia masuk kondisi ini tuh dia ditukar ke naik kayak gitu. Terus ini setelah nilainya itu diubah, ini kan nilai kalau kayak gini kan berarti nilainya yang diubah. Tapi kalau ini indeksnya yang diubah. Jadi setelah nilainya ditukar, ditukar. Konteksnya di sini diubah sih tapi di sini. Diubah. Lalu indeksnya juga diubah. Lalu di sini parent sama dengan parent min 1/2. Parent min 1/2 itu ini enggak sih? Parent min 1/2 itu dia menginisialisasi ulang parent yang sudah dideklarasikan di awal. Ini kan kalau misalkan trickle up itu kan integer parentnya kan posisi indeks di min 1/2. Itu ya, posisi indeksnya. Posisi indeks sekarang itu di min 1 lalu dibagi 2. Itu. Tapi kalau dia udah masuk looping sini, maka si parent itu bakal diinisialisasi ulang dengan yang awalnya indeks ini diganti parent. Jadi misal ini misal gini. Misal penanya ini wes. Nanti Mas ini terus codingannya di sebelah mana nanti penerapannya? Ini di kami dulu yang itu. Bahkan ini indeks, dia inputan indeks. Ini kan ngambilnya dari current size. Misalkan koneksiku lemot ya, Rek? Ini 2 mit soalnya. Halo, tes. Enggak, wes Aman? main kok. Aman ya? Wes aman. Oke. Ini misalkan isinya 20 misal. 20, lalu di min 1 19 ya jadinya. Lalu bagi 2. Ingat di integer itu nggak ada yang namanya koma.
19 bagi 2 berapa Mas Eva? Berapa Mas Eva? 9,5 ya. 9,5. Berarti yang diambil nanti 9. Gitu ya. Yang diambil 9. Lalu ini ya wes masuk seleksi yang ini, masuk proses yang ini. Kemudian dia balik lagi ke sini. Dia mengarah ke sini, maka di sini untuk parent ini dia jadinya 9 min 1 kan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini balik lagi ke atas, memenuhi kondisi enggak? Berarti berapa? Indeksnya tetap ya. Indeksnya tetap. Ini tetap. Terus yang dan ini heap array dengan indeks keempat itu diambil di get K. Apakah dia kurang dari bottom get K? Apakah dia masih kurang dari bottom get K? Apabila masih kurang, maka yo ditukar lagi atau dinaikkan lagi. Kayak gitu, trickle up. Ya, bingung, Rek? Ya, ya nggak apa-apa. Bingung dulu. Yang penting udah ada gambaran dikit lah untuk trickle up-nya. Ini soalnya agak tricky. Kalau misalkan dijelaskan, aku jelaskan code-nya aja, itu ya sama-sama bingung aja. Nah, ya bingung soalnya mungkin belum tergambar. Ini naik gimana Mas maksudnya? Ini turunnya prosesnya gimana? Itu ya. Itu sebenarnya simpelnya gini, codingan ini nanti ketika ada inputan misal aku inputnya misalkan apa ya? Di tengah-tengah, misalnya 70 lah. 70 misal. Ya apa, Sep? Suaramu iri, Sep? Suaraku kecil dah. Heeh. Banget. Laptopku. Oh, enggak. Coba. Oh iya, laptopku. Tadi Ustaz demoin kok. Kayak Apa nih? Tadi Ustaz demoin. Oh, wis mau demoin. Nah, ya siku pokoknya. Itu. Jelasin. Itu untuk trickle up. Kemudian ini enggak ada trickle down di sini. Terus, oh ya, di sini untuk remove itu pakainya trickle down. Coba ya rotok jadi begitu. Left child, right child. Right child, right child. Array. Objek kelar kecil. Accept not object array index. Tadi wes mau jelasin Gong Sep untuk proses hapusnya itu gimana? Maksudnya logiknya bukan codingnya. Belum. Aku tadi mandek deh insert. Oh, mana ada insert? Ya, setelah insert aku mandek. Untuk trickle down ini bentar ya. Gantian nama tentang. Ini lah foto didemoin, aku wes tak copy di Natun kok. Oh, wes tak? Wes. Monggo wes, kamu jelasin wes kayak gitu. Aku tak nanti lanjut lagi yang belakangan. Oke. Aku sebenarnya nggak bisa jelasin codingan ya guys. Jadi aku jelasin konsepnya aja gimana. Jadi remove ini kan sesuai dengan namanya ya, fungsinya untuk menghapus. Jadi misal kita run di sini, tadi kan udah kita tambahin angka 51. Jadi yang dijelasin Mas Bintang tadi itu udah benar banget. Jadi trickle up itu fungsinya untuk membedakan dengan parent di atasnya. Jadi ada perbandingan antara child dengan parent. Jadi ketika child-nya itu lebih besar dengan parent, dia akan melakukan rotasi kayak perpindahan pemain gitu loh. Jadi yang lebih kecil bakal jadi di bawah. Kan tadi kan aku masukin angka 51 nih. Yang sebelumnya nggak ada. Kan kalau angka 51 itu nggak ada, tentunya kayak gini kan. Nah, tapi kalau ketika ada angka yang lebih besar di bawah parent yang di bawah node 50 ini, yaitu 51 yang barusan kita hapus, nanti bakal ya karena apa? Karena ada fungsi trickle up tadi yang digunakan untuk menukar data.
Kalau masukin 60 kayaknya juga sama deh. Salah, sorry. Kok error? Oh, titik koma. Kurang titik koma. Iya, sorry. Nah, kayaknya sama deh. Nah, kalau ini misal dia itu lebih dari 80, nanti dia juga bakal ngegeser 80 ini ke bawah. Coba aja ya misalnya. Kayak 81 kayak gini. Dia bakal ke bawah juga. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya dari trickle up. Nah, sekarang untuk remove. Remove itu apa? Remove ya sesuai dengan namanya. Jadi, remove. Untuk penghapusan ini kita pakai 81 ya. Jadi ada, bentar. Oh, bukan. Kalau remove itu nggak ada parameternya. Jadi dia itu meremove apa yang kita masukin terakhir. Nah, bukan. Tang, yang di remove itu anu tah? Apa not terakhir ya? Wah iya guys, ternyata yang di remove itu not terakhir. Jadi kalau kita lihat di codingannya, ini kan mencari tuh rootnya itu berapa. Awalnya itu dia nyari rootnya itu berapa. Maksudnya itu root itu yang mana? Dia itu nyari, ternyata bukan anu guys yang dihapus. Ternyata yang dihapus itu rootnya ya. Iya, Mas. Oh alah, ya, sorry. Aku penjelasan aku jadi maaf. Nah, di sini jadi itu yang dihapus rootnya. Jadi tadi kan sebelumnya rootnya itu kan 100. Jadi ketika kita menjalankan metode remove, rootnya itu diganti 90, yaitu angka terbesar di bawah 100. Kan di sini kan angka terbesarnya kan 100. Tapi kalau 100-nya hilang kan jadi 90 angka terbesarnya. Kayak gitu. Nah, untuk penjelasan codingannya, di sini kan awalnya itu deklarasi variabel yang namanya root yang bertipe not. Ya, jadi dia itu nyari dulu rootnya berapa. Kan ketemu tuh, tadi itu rootnya 100. Setelah ketemu, ini apa namanya indeks ke 0 atau rootnya itu sendiri diganti atau ditumpukin dengan value yang lain yang apa ya kayak digeser gitu loh. Jadi yang 90 kan awalnya indeks nomor 1 ya. 90 ini indeks nomor 1 awalnya kok ada V-nya, sorry. Ini indeks nomor 1, indeks 1, lalu yang ini 0. Nah, tapi ketika dia itu udah ke jalan method remove, nah yang ini tuh geser. Jadi karena ini hilang, nah dia jadi indeks nomor 0 kayak gitu. Jadi geser gitu loh. Nah, untuk algoritmanya, jadi dia itu cuma ditumbuk-tumbukin doang, kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian sadar, di sini ada trickle down. Trickle down itu apa? Kan kalau misal trickle up tadi itu membandingkan dengan yang di atas ya. Kayak misal yang tadi tuh kita masukin angka 81. Dia itu kan bandinginnya itu kan dengan pair yang di atasnya. Nah, kalau trickle down ini dia membandingkan dengan pair-nya ada 100 sini. Setelah aku update dulu ya remuhnya ya, biar 100-nya kelihatan. Nah, kalau misal trickle down, dia itu membandingkan dengan market yang di bawahnya. Jadi 90 dan 81 mana nih yang lebih besar gitu. Karena kalau misal 90 berarti dia yang bakal naik ke atas. Kira-kira kayak gitu deh. Nah, tapi untuk penjelasan codingannya aku sedikit agak bingung di sini. Kenapa kok dia itu ngambil 0 bukannya ngambil current size atau jumlah rootnya atau gimana? Aku juga agak bingung di sini. Bentar. Tapi sebenarnya konsepnya itu cuma itu kok guys. Jadi dia itu cuma bandingin dengan bawahnya mana yang lebih besar. Nah kan di sini kan dia kan ada variabel larger child ya. Jadi anak mana yang paling gede gitu loh. Jadi cuma bandingin doang sebenarnya. Mas Bintang masih bernyawa nggak? Halo, Mas Bintang.
Waduh, Mas Bintang hilang lagi. Ya, oke, aku jelasin sebisa aku deh. Nanti mungkin Mas Bintang bisa bantuin nambahin. Di sini ada namanya variabel top. Variabel top ini digunakan untuk nentuin rootnya itu sekarang berapa. Jadi ini ketika udah dihapus loh guys. Jadi ketika 90 tadi udah jadi angka di sini. Kalau misal remove-nya ditambahin kan, remove-nya ditambahin kayak gini. Bentar. Di sini aku kasih remove, remove. Nah, nanti kan angka 90 ini yang jadi root ya. Jadi di sini tuh rootnya udah apa ya? Udah ganti jadi 90 bukan 100 lagi. Nah, tapi angka di bawahnya masih belum bergeser. Kayak 70, 81 ini belum bergeser. Jadi dia itu masih acak-acakan. Kalau nggak percaya bisa di komen dulu deh di trickle down ini. Nanti bakal acak-acakan nanti. Lalu di run lagi. Nah, ternyata nggak acak-acakan guys. Kok bisa ya? Kok rapi banget di sini. Bentar. Itu Mas. Kalau menurut saya di trickle down itu masih 100 itu Mas. Masih mencari mana yang lebih besar. Kan itu ada variabel lar kecil untuk mencari yang lebih besar. Oh, bukannya ini udah ketimpaan sama ya? Oh, current size, guys. Sorry. Current size. Current size-nya tadi berapa sih? Current size. Oh iya, maaf. Ini pakai variabel current size ya. Jadi current size-nya itu berarti sekarang udah 12. 12 minus berarti 11. Dia itu ngambil angka kok 50. Iya sih, emang tricky banget ya. Gimana lanjutin tadi penjelasannya. Kalau ini kan yang di remove itu kan trickle down dengan parameter 0 kan Mas ya. Iya. Nah, terus pada metode trickle down indeksnya kan masih 0. Berarti variabel not top itu heap array-nya masih di indeks ke 0, Mas. Iya, betul. Emang gitu. Nah, Oke. berarti kan statusnya udah hilang tuh. 100-nya kan udah hilang. Dia Iya, Mas. digantiin dengan value dari indeks current size kurang 1. Current size-nya itu berapa sih? Current size-nya kan 12 kan ya? 2, 3, 4, 5, 6, 13 deh, sorry. 13 berarti 12 kan, indeks ke-12. Nah, indeks ke-12 itu harusnya itu 1. Tapi kok kenapa yang diangkat di sini itu 50? Iya gak sih? Iya. Apa Chef? Kita tag. Apa? Coba lagi. Heap array indeks ke 0 Nah, sama dengan heap array current size min 1, ya kan, diagraman. min current size. Ya, Ya. berarti kan current size-nya kan di sini kan ada 13. Ini kan Mm-mm. 13 kan. Di sini 13. Kan 13 min 1 ada 12 sih. Mm-mm. 12 sih. Nah, harusnya indeks ke-12 itu min 1 kita. Kok min 1? 1 kita. Harusnya ya. Indeks Coba ke-12 wis. kita. 0, Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, kudu tiba loh. 81 no, kan Iya. indeks. Kenapa Lah, tadi? Soalnya biar tetap nggak kan. over, harus makanya di min. Jadi lokernya ada sing hip 13 itu lokernya ada 13 sama aja mbak sing penerapan di bawah tadi. Tapi ketika kenapa kok di min, itu soalnya itu udah masuk ke apa ya? Udah masuk ke ngitung indeks, bukan ngitung jumlah loker lagi. Ngitungnya indeks, jadi mulai dari 0. Makanya di min 1. Nah, nggak di min 1, berarti 0 sampai 13, jumlahnya ada 14. Ngoten, Pak Tetap Eko. ya berarti ya. Nah, Iya, enggak. Maksudku anehnya ya. 50 ini kan indeks tengah-tengah, Bang. Indeks keberapa? 0, 1, 2, 3, 4. Iya, indeks ketiga lagi. Kenapa dia itu jadi root ketika trickle down-nya komen? Nah,
dia jadi root ketika trickle down-nya mau komen. Kenapa? Kok nggak enak lah posisi deh. Paham nggak maksudku? Trickle down-nya itu sebentar. Trickle down itu fungsi dasarnya untuk membandingkan dengan child-nya. Jadi kan kalau misal di sini ya. Iya kan kebalikannya anu kan, trickle up. Kalau trickle up kan membandingkan dengan parent-nya. Nah, kalau trickle down itu membandingkan dengan child-nya. Makanya di sini ada variabel larger child. Nah, enggak aku uneasy ini ambil iki loh sebenarnya. Suara. Kok bisa sih anak ke-50 ya? Iku Oke, selagi Mas Bintang mencari jawaban kenapa tadi yang jadi root 50, lanjut aja. kok ribet ya. Gila gitu kok. Enggak sih sebenarnya Gini saya. Itu nanti daripada aku salah jelasin juga, mending ini. Itu kan tricky soalnya, daripada nanti salah ngejelasin, ada miss, mending dilanjut dulu sih. Yang penting kan penjelasan dari codingannya itu kan masih jalan ya. Oke. Terus tadi kendalanya ketika di komen ya, ketika di komen itu pindah kayak gitu kan. Iya. Itu di keep dulu aja. Itu guys. Oke, siap. Sekarang mending lanjut ke ini aja, lanjut ke di modul. Ya, Bang. Lanjut ke modul. Itu disuruh apa saya lengkapi listing program. Modul nganu pendahuluan 1. Nah, lengkapi listing program apa mau hilang? Dur. Nah, lengkapi listing program diberi berisi metode main. Itu tinggal nambahin metode main. Tadi kayak udah ditunjukin ya sama Mas Eva. Lakukan 12 penambahan item. Tampilkan heap tersebut. Nah, nanti itu nggak ada penjelasan ya. Jalankan program bagaimana autoprogram yang telah Anda lengkapi. Ya tinggal tinggal nulis lagi outputnya sih sebenarnya. Tinggal tulis output aja. Di sini kan ada pertanyaan, apa itu apakah tadi programnya itu heap max atau heap minus. Nah, kan aku tadi udah jelasin. Jadi kalau maksimum, halo Mas Bintang. Kan aku tadi udah jelasin bedanya heap maksimum dengan nganu, itu wes direncanakan kok. Kita kan telepon atau dodotan. Oke, heap max itu fungsinya heap max itu jadi dia itu yang paling besar jadi root. Sedangkan paling kecil dia itu jadi angka terakhir, node terakhir maksudku. Nah, kalau heap minus itu angka terkecil yang jadi root. Sedangkan angka terbesar jadi node terakhir. Nah, kalau bisa dilihat dari program ini berarti kan udah jelas ya kalau ini heap maksimum ya. Jadi bisa langsung dicoret di sini itu yang minimum coret heap maksimum karena penjelasannya karena root dimulai dari angka terbesar di array kayak gitu. Bisa kayak gitu sih. Tapi kalau kalian kepingin penjelasan yang panjang juga nggak masalah. Lebih bagus malah. Tang, ini aku jawab soalnya apa gimana sih, Tang? Apa? Jawab apa? Ya aku jawab soalnya, Tang. Ini aku udah jawab. Gak apa-apa, bantu ya. Aku kok merasa kembali ke semester 3 ya. Apa sih itu? Apa perlu diingat heap adalah sebuah komplit binari. Yo. Gak apa-apa dibantu jawab aja sih. Soalnya rodok kompleks juga. Yes. Soalnya kemarin aku dapat pertanyaan dari yang Pak ini ya, yang teori Pak siapa sih? Pak Zainal yang nggak salah. Oh, betul. Aku bingung cari jurnal apa implementasi apa aku kurang tahu itu. Terus minta bapak Grab kalau nggak salah direkomendasinya pakai Grab itu kayak agak kompleks sih kalau misalnya jadi aplikasi. itu soalnya apa Rek? Pada program nomor 1 dituliskan kembali tampilan heap dan heap array sesuai data yang telah Anda masukkan. Tuliskan indeks tiap item heap array. Begitu pula tuliskan indeks item tersebut pada heap. Amati di mana posisi parent dan children suatu pada heap array.
array beri garis seperti tanda hubung antara root node pada heap array, beri garis sebagai tanda hubung antara root node dengan left child dan right child dari root. Oke, Begitu pola seterusnya. menggambar ya guys ya. Ini lebih ke menggambar sih. Iya. Gampang nggak sih ikutan? Nanti kalau ada apa ya? Proses ini lebih ke proses inputan ya. Ini betul. Kon gambar dah. Lebih ke proses inputannya. Kalau kok mau Gambar gambar, kan. gambar ini gambar. Gambar. Oh. Biar gampangnya kan perlu diingat ya. Jadi heap itu adalah tree yang full. Jadi pastiin aja anaknya itu ada 2. Kalian kalau misal ingat itu gambarnya gampang kok. Jadi maksimal anaknya 2. Pakai program KB kayaknya. Iya. Iya. Takut lah? Enggak kok. Memang mengobrol santai. Cerita Pak Zainal. Cerita apa Kak? Emang cerita apa sih? Di chat nggak harus cerita horor. Iya. Nah, terus ini cuma Pak Zainal lah, Rek. Pak Zain. Aku Om Zen. Gila ya, bawa gigu. Amat ya. Lanjut, Chef, lanjut. Oke, kan tadi kan udah aku bilang kalau misal setiap parent itu anaknya 2 ya. Nah, jadi dia itu diisi aja. Kalau misal ini kan contoh aja. Jadi gak usah nyuntuknya aku. Nanti kalian coba sendiri aja. Nah, di sini itu ada misal indeks ke 0. Nah, indeks parentnya ke X. Ini maksudnya bisa diganti-ganti maksudnya ke bawah terus bakal keganti gitu loh. Indeks parent 0, dia itu anaknya ada 70 dan 81 begitu. Lalu indeks parent 1 itu kan berarti kan 70 ya, ada 70. Nah, left child-nya itu 50, right child-nya 60. Ya pokoknya perlu diingat aja kalau anaknya itu selalu 2. Jadi nggak mungkin ada yang anaknya cuma 1 kayak gitu. Karena heap ini adalah complete tree kayak gitu. Oke, cuma nambah-nambahin gitu doang. Gampang. Lalu untuk nomor 3, menambahkan sebuah item pada heap menggunakan function insert ya guys ya. Tambahkan node baru yang mempresentasikan sebuah item dengan key tertentu pada bagian akhir heap sebagai last node. Nah, karena dia itu meminta sebagai last node, jadi angka ya dimasukkan itu nggak boleh lebih besar dari parent. Jadi kalau misal di sini kan angka parentnya kan 80 ya di bagian terakhir. Kalau heap kan dari kiri ke kanan kan. Nah, jadi dia itu nggak boleh kamu masukin angka yang lebih besar daripada 80 itu. Kayak misal 90 gitu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti bakal naik ke atas. Kayak gitu. Kalau naik ke atas jadi penjelasannya agak ribet. Kalau misal kalian masukin angka kayak 41 atau 42, itu kan lebih gampang penjelasannya. Kayak misal 42 berada di node terakhir karena dia lebih kecil daripada parentnya. Kayak gitu. Simple. Oke. Lalu kalau penjelasanku agak ribet ngomong guys ya. Aku soalnya nggak bisa jelasin dengan bagus sebenarnya. Terus item lakukan penambahan sebuah item, tampilkan heap sebelum dan setelah penambahan item. Oke, gambar langkah-langkah penambahan item tersebut mulai dari penambahan node baru sebagai last node hingga node tersebut berada di posisi yang tepat sesuai struktur heap. Oke. Ya, tadi kan Iqbal menjelaskan konsep. Nah, kalau menghapus, ini mungkin aku serahin ke Mas Bintang, karena aku tadi juga gak paham. Waduh. Oke, wes. Iki kondi dari insert apa dari hapus? Ada apa saja? Yang nomor 4. Oke.
hapus sebuah item heap. Terus langkah-langkahnya itu hapus root node-nya, pindahkan last node-nya pada root, lakukan trickle down untuk menempatkan. Loh, nggak apa-apa share screen-nya, Mas. Monggo share screen saya, kamu share screen. Lakukan trickle down untuk menempatkan node tersebut pada posisi yang tepat sesuai struktur heap. Jadi ini yang diminta, bentar, datanya nggak ada contoh inputan ya, save ya. Nggak ada contoh data inputan. Ada ya 20 nggak sih? 0 sampai 20 seingatku ya. Enggak kok, Tang. Datanya itu yang dimasukin 12, lalu maksimum datanya 35. Udah cuma gitu doang. Jadi enggak Oh, oke, enggak oke, oke. enggak ada tentuin. Oh, ya selain tak coba gambarnya wes, tak coba share screen like ngono. Oke, oke. Ben gak Nanti bingung kan. ada. Oke, share screen. Ini sing delete nih. Delete. Hapus sebuah item. Misalkan nggak boleh kurang dari ini aku inputannya contohnya ambilnya bebas ya Rek, ya. Tadi kan malah ya wes 0 ini indeksnya 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 12 ini. Nah, datanya bebas. Datanya aku coba ambilnya misalkan teks. Ini datanya ya. Datanya aku misal ambil 0 3 sorry rek fisik rek. Random ya wes ya. 20 9 11 6 8 10 4 0 3 berapa lagi 2 7 1 5 ini ada 13 ya 1 8 9 10 11 12 13. Oke udah ini datanya. Nah nanti kan untuk penyusunannya kan gini kan ini udah misal di 20 terus nanti dia bakal nyabangnya berapa nyabangnya 9 sama 11 di sini nyabang di sini lebih kecil ya 6 ini 8 terus ini ininya berapa ya 11 ini 10 ini 4 ini salah 10 ini kalau inputin aja sih gigi 6 8 10 4 0 3 0 3 2 7 ini terus ini 15 15. Nah ini kita disuruh untuk menghapus ini 20 dihapus. Oke misal 20 dihapus warna biru dihapus 20. Nah ketika dihapus maka nilai yang lebih besar akan menjadi pairnya itu ya, nilai yang lebih besar akan menjadi pairnya itu ini yang aku tangkap ya, sorry nanti kalau misalnya ada salah penjelasan. Untuk menghapus kalau misalnya ini disuruh menghapus ya udah ini yang lebih besar kan di sini, ini bakal dibandingkan sama child-nya yang tadi konsepnya adalah trickle down. Jadi indeks ke ini indeks ke 20 ini yang dihapus rootnya ini dia membandingkan child mana yang lebih besar. Oh ternyata 11, ya udah berarti 11 naik terus si 11 ini bakal bandingin bukan 11 sih ya 11 bisa di 11 gitu ya guys.
pokok di note ini dia membandingkan anaknya yang paling besar mana. Oh, ternyata 10. Ya udah 10 naik. Jadi di sini nanti 11, ini 10, lalu di sini 10 bandingkan anaknya. Ya udah di sini nanti jadinya 5. Ya, terus ini dicoret. Dia punya anak satu aja. Itu, Rek. Masuk, hapus. Untuk menghapus. Ya apa, Chef? Ada koreksi tambahan? Enggak, Kang. Aku soalnya ya bego. Nah, terus Ya, mobile dulu. nanti itu, Mas, ini kok nggak ada kayak misalkan, itu kan inputannya nggak urut ya, Mas. Maksudnya ini 6, 8, 10, 4. Itu ya apa? Itu nggak apa-apa sih. Ini nggak apa-apa. Ini masuk Hipsort juga. Nanti kalau mau urut itu ada di praktikum, insya Allah. Di praktikumnya yang namanya itu Hipsort. Bentar. Nah, ini implementasi lain dari struktur data digunakan sorting yang dikenal dengan Hipsort. Buatlah sorting menggunakan Hipsort. Nah, kalau sorting menggunakan Hipsort itu nanti bentar. Ubah posisi indeks setiap item pada array tersebut susunan struktur heap dengan cara melakukan trickle down. Berarti kurang lebih nanti inputannya itu 065. Oh, enggak. Oh ya, benar. Inputannya itu ini apa sih? Ini apa ini ongko ini? Oh, enggak jelas ini apa ini. Angka yang mana ya, Mas Bintang? Apa? Angka yang mana? Ini 065. Ya itu value-nya dong. Ini kok 7 nih gini. Anu Mas, 6 sama 5 itu bukan isi notnya itu kayak Mas. Oh iya, itu Isi sinote. segitiganya itu. Gak asik Bintang. Aku yang mau nilai deh loh padahal. Iya. Itu ternyata not. 2. Oh iya, ini loh, 0, Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 indeksnya, bukan value-nya. Indeksnya, indeks urutannya lah, Rek, 0, 1, 2. Terus yang enek titik-titik iki, dia segitiga, dia ya itu masuk indeks. segitiga ke berapa? Ora, titik itu indeks, Pak. Titik iki segitigane, Pak. Sing enek 7 titik. Sing ana titik E itu ya sing ana titik E itu jumlah aduh. Tapi lek sing gak ada titik E. Apa? Jumlah apa, Jajal? Jumlah iki lho butir-butirane di segitiga iku. Iya gak sih? Oh, salah. Lagi kok iso 1? Kudu sing iku. Apa? Iki lho 1, padahal titik-titik sing di titik-titik iki. Nah, Oh iya, kok bisa ya? 1, 2, terus 3, 4, 5, 6. Nah, ini kayak untuk proses pengurutan, Rek. Proses pengurutannya di HIP itu kurang lebih dia mulainya kalau di sini ya di modul, soalnya pakai penerapan trickle down. Trickle down, ingat trickle down bandingkan yang paling besar. Nah, teman-teman tahu kalau yang besar itu di sebelah kanan ya. Sebelah kanan sebelah kiri ya, lupa. Pokoknya itulah. Nanti bandingkan itu. Nah, nanti dia mulainya dari sini, terus ke sini. Nah, kalau udah ini misalkan udah ketemu yang lebih besar mana, dia bakal jadi parent kan. Dia membandingkan ke sini. Konteksnya ke sini. Kalau udah, salah sih. Yang kiri dulu, Rek. Sorry. Bukan ini belakangan. Ini yang sebelah kiri. Dibandingkan. Terus ini juga, nah kalau udah baru yang sini dibandingkan dia sama parent yang ini. Itu berlaku juga sama yang sebelah kiri. Itu nanti kurang lebih untuk algoritma sortnya, deep sort di modul ini ya. Soalnya kebanyakan kenapa aku bilangnya modul ini, soalnya kadang di YouTube itu sama aja. Maksudnya metode ini mereka yang gunakan sama, cuma ada yang mulainya dari kiri dulu. Kayak gitu. Itu ada. Gitu sih.
Gitu. Oke. Iki rotok belakangan saya. Pendahuluannya gurung mari soalnya. Merubah key priority. Dengan adanya metode trickle up dan trickle down, maka algoritma untuk merubah suatu key representasi dari nilai prioritas adalah prioritas QE. Sebuah node dapat mudah mengubah nilai key node tertentu ditunjukkan dengan indeks suatu sel dengan nilai yang baru. Jika nilai key yang lama kurang dari nilai baru, maka lakukan trickle up. Jika tidak, maka lakukan trickle down. Iki apa, Chef? Itu proses perbandingan enggak sih? Kok enggak kenal aku Mbak ini? Aku nggak kenal sebenarnya. Itu proses perbandingan. Ada collab malah kayak guyon. Iki saya mungkin Bukan yang di atas. ini kayak ya itu disuruh bikin metode insert bentar, adanya metode trickle down algoritma suatu key ubah nilai key not suatu sel. Tuliskan metode change dengan parameter indeks atau nilai yang baru serta implementasi algoritma merubah key pada metode tersebut. Panggil metode tersebut ada class array, tampilkan if sebelum perubahan dan setelah key dirubah. Berarti tugasnya itu membuat metode untuk merubah angka tang. Insert key itu berarti dia ini kan hash table kan ya. Konteksnya di sini hash table kan ya. Key soalnya ya. Ya kan Mas Eva? Halo Mas Eva. Halo. Nah, Iya. kan ini konsep hash table kemarin kan konsep hash table kan yang sebelah kiri ini key-nya, yang sebelah kanan ini data. Itu kan. Nah, terus yang di bawah ini tadi disuruh untuk merubah key atau priority dengan adanya metode trickle up, trickle down. Ubah nilai key tertentu. Ini mungkin kayaknya itu cuma ngubah nilai aja deh Mas Bintang. tapi ya ini key-nya yang di apa namanya? Apa ya? Nanti key-nya itu Referensi diganti key-nya. sama trickle up atau trickle down. Apa nih? Gimana? Key-nya itu nanti bakal dihandle sama trickle up dan trickle down. Key itu kan Benar. fungsinya kan untuk menentukan posisinya di mana sih? Posisinya Posisinya di itu kotak yang mana kan? Di ya. hash table yang mana? Di tabel yang mana? Nah, Paling ini sih aku nggak mungkin nih. Apa ya? Paling apa ya? Berarti public ya, public void insert. tulisanmu elek toh. Wah, Edwin wes. Wah, aku tersinggung ini. Lagi kan jadi diwaca kan lo. Sabar. Edwin. Insert key. Sampai integer valuenya. Pelan. Coba. Terus. Cek. TPP. Repon nih Mas Eko. Mungkin public void. Ini enggak tak run gitu. Mungkin gini sepi. Terus ntar tadi ubah nilai key node tertentu ditunjukkan dengan indeks suatu sel pada heap array yang ingin diubah.
Saat masih berusaha memahami secara garis besar, berikut ini akan berbagi suatu not pada heap. Berarti ini kan ketika kita mau inputkan baru, itu nanti mau diinputkan kemana, itulah yang metodenya diubah. Itu kan, Mas Eva? Iya. Ya. Iya. Berarti dilihat dulu insert di atas. Insert di atas itu dia butuh inputan key aja. Key apa? Insert trickle up, trickle down. Ya sih. Key. Oke. Terus di sini aku bingung iki key. Soalnya variabelnya sama. Oke, itu Key-nya itu indeks berupa Mas Bintang. data atau key-nya berupa Indeks. kotak-kotak sebelah kiri, Bu? Indeks. Indeks yang di sebelah sini ya. Iya. Soalnya yang di atas tadi data. Apa? Tadi yang bilang indeks siapa? Aku. Oh, kamu tuh. Aku sama sih. Suaranya gak asing. Enggak. Yang atas tadi kan key-nya kan berupa data ya. Yang atas ini. Yang di atas ini. Nah, public boolean insert integer key kan. Dia ini berupa data kan ya. Bener gitu enggak? Berupa isian datanya. Atau indeksnya. Mas F. Iya, Mas Bintang. Oh, AFK. Ya, itu kan. ngawur aku. Ya, apa? Nah, di sini berubah key. Tapi Merubah key itu value dan indeksnya. Jadi kalau aku ya nangkepnya ya. Kalau aku nangkepnya, kalian itu disuruh membuat function baru yang berfungsi untuk mengupdate data. Jadi mengupdate data di apa ya? Di indeks tertentu begitu. Oh, berarti ini wes integer index sama integer value-nya itu ya. Nah, kayak gitu. Tuh, Sebenarnya kayak gitu sih. Coba deklarasi baru aja not-notnya new not ini nanti diisi sama value-nya. Diisi sama value. Ini sorry lek merah kabeh soalnya memang dilepas oleh kita. Nah, ini salah. Cut. Ini merah kelas baru lah. Kelas not enggak merah. Oke, ini kok error. karena kamu nggak punya file apa note. Loh, udah ada di sini. Oh iya, sorry. Maaf. Error apa gitu? Expected. Oh iya. Enggak salah ya. Ini salah Mas Bintang, nggak sama maksa. Yes. Oh, gini. Terus berarti nanti diambil current size-nya ya. Current size itu di plus. Diambil current size-nya. Terus nanti ada inputan class kalau nggak salah. Class. Di codingan ada kan class. Ada. Get keep. Kalau last note. Oh iya, ki nganu sih fungsi tambahan. Harus ngerjakan nomor 3 dulu kayak ya. Nah, ikan tambahkan not baru representasi sebuah item dan dengan key tertentu pada akhir heap yaitu sebagai last note. Ini diambil last note-nya dulu. Cara ngambil last note gimana, Mas? Langsung aja ambil di current size. Ya gitu, langsung current size-nya aja. Baru last plus. Ini nanti dideklarasikan untuk nyari apa ya? Nyari ini sih, nyari akhirnya apa akhir dari node-nya, akhir node-nya atau tree mungkin lah. Tuh, ini nyari dulu sih. Noten.
Ini kayak arek kan sih belum kebayang kan belum. Soalnya aku sendiri nek jelasin yo masih agak agak tricky. Franchise ada tambahan Mas Chef? Nggak ada, karena aku juga bingung. Nah, makanya konsepnya itu kayak gini loh. Jadi ada function baru. Nah, di function baru itu fungsinya untuk mengganti key-nya, mengganti value dari key yang ditentuin. Jadi misal yaitu parameternya itu sama kayak Mas Bintang, itu parameternya ada index dan value. Jadi indeks berapa yang mau diganti, lalu mau diganti dengan value berapa kayak gitu ya. Nah, terus nggak berhenti sampai situ, kita juga pakai, kamu juga harus pakai metode trickle up dan trickle down untuk menyesuaikan lagi urutannya kayak gimana. Kembali ke konsepnya heap. Jadi heap maksimum ya. Jadi parent itu nggak boleh lebih kecil daripada childnya. Jadi harus ada apa ya, penyesuaian lagi lah buat posisi indeksnya kayak gitu. Cuma untuk bentuk codingnya masih emang agak bingung kita. Bisa dicari di Google deh kayaknya. Banyak banget kan referensi kayak gitu. Sebenarnya ada ini sih di modul atas itu ada. Saya tinggal ganti dikit aja. Ini coba array, berarti dia masuknya ke indeks, terus diambil aja get key, ini wes nggak salah get key, nanti langsung ke array-nya. Ini baru dia di set ke array yang baru. Ada fungsi set key nanti, ada nggak ya? Set key, ini set key, ya ini ada fungsi set key. Terus new value-nya berapa? New value. Ini untuk value yang ini ya, value ini. New value value. Terus nanti baru ada if, jika apabila old value-nya itu kurang dari new value. Jadi ini membandingkan apabila dia itu kurang dari Tentang maka bakal di trickle up. Salah bukan perbandingannya bukan sama new value, tapi bukan perbandingannya bukan sama old value, tapi perbandingannya dengan parent. Perbandingannya sama parent. Iya. Nah, untuk ambil parentnya itu gimana? Nah, itu. Perbandingannya untuk dengan parent, Tang. Kalau parent itu bentar saya. Ini maksudnya out value itu sebenarnya sama aja sama parent. Oh, gitu. Maksudnya dia kan akan diganti dengan value baru. Nah, ini kan inputan posisi indeks yang bakal diganti, ya kan? Nah, terus di sini heap array posisi indeks yang akan diganti, sing kamu maksud tadi parent itu masuk variabel out value. Ini tak bikin out value supaya biar nggak bingung. Oh, berarti kalau out value maksudku apa ya? Nanti ini bakal diganti gitu loh. Bakal diganti. Ini sebenarnya bukan. Yang mau diganti kan berarti Tang. Berarti yang bakal ditimpa sih. Coba. iya, benar. Ini kan nanti dia awalnya parent kan. Parent di sini. Parent. Nah, ini key, dia jadi key. Terus heap array dengan indeks. Nah, dengan indeks berarti yang ini. Yang parent yang kamu sebut parent, itu diambil get key-nya. Oke. Ya kan? Diambil get key-nya, baru ini heap array indeks itu diganti sama new value-nya. Oke. Nah, berarti yang kamu gantikan di lingkaran itu sih. Nah, enggak, maksudku kalau dia itu punya
parent lagi. Jadi ada garis lagi di atas. Seret. Terus ada Oh, lingkaran. garis lagi di atas misal. Nah, ada bulat. Nah, ya itu maksudku bandingin dengan di atasnya. Apabila dia itu lebih dari di atasnya, nanti bakal kegeser ke atas. Kayak gitu loh, Tang. Makanya di trickle up. Iki kan dia. Lah iya, Iya. iki gorong mari ngodengku. Oh, bermari ya? Iya, 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 sorry. Variabelmu sih out value. Out value berarti kita diganti parent ngono ah. Lah kok misal dia ke atas gimana? Bingung nggak sih? Bukan parent namanya. Apa ya? Iya, saya cocok out value aja. Nah, Cuma aku tadi kelupaan. Sorry. mempermasalahkan variabel atau mempermasalahkan logika ini? Logika sebenarnya. Cuma Kan gini. Ini out value. Dia jadi value lama di yang mau digantikan. posisi ini. Ya. Nah, maka kalau dia mau digantikan, si old value ini dia lebih kecil nggak dari new value-nya. Si ini yang mau digantikan ini, dia lebih kecil nggak dari new value-nya. Kalau misal lebih kecil, baru di trickle up. Trickle up-nya apa? Trickle up-nya isinya nanti dengan indeks ini. Atau indeks yang ada di sini. Indeks. Ngono gak? Salah? Apa salah logik ya? Aku sih rada ganjel di old value aku suara. Ganjelnya apa? Ganjel variabel apa ganjel logika? Ini soalnya Bukan. logikanya, bukan variabel dulu. Bukan variabel. Trickle up kan fungsinya untuk memindahkan memindahkan variabel ya. Bukan memindahkan variabel, sorry. Memindahkan value. Kalau misal dia itu lebih besar, dia bakal bergeser ke atas. Itu fungsi trickle up kan. Oke. Nah, yang kamu buat perbandingan itu adalah value lama yang sebelum diganti dengan value baru. Nah, di situ aku rasanya kayak lah apa membandingin value yang bakal diganti. Harusnya itu membandingkan value baru dengan parent. Kalau nangkepku ngono. Paham nggak maksudku? Ngene enggak sih? Yang bakal di ke atasin itu yang mana dulu gitu enggak sih? Enggak. Kan diganti dhisik, Tang. Diganti dhisik. Iya, diganti dhisik kan. Out value-nya kan udah hilang. Jadi misal misal ada array ya, array index ke berapa wis lah. Ya, misal di bulatan itu. Misal di bulatan itu ada value 6, lalu ingin kita ganti dengan 10. Lalu ingin kita ganti dengan 10, ya kan? Nah, terus 6 ini udah hilang. 6 ini udah hilang. Terus dia diganti dipakai 10. Nah, ngapain kok 6 ini kok masih dibawa lagi untuk perbandingan? Sedangkan yang harus dibandingkan itu 10 dengan parent-nya. Kan kalau misal parent-nya ini 8, yang atas yang biru atas. Biru atas itu 8, kan harusnya yang 10 itu naik. Iya kan? Nah, yang 6 itu kan nggak dibawa lagi. Oh iya, saya. Gitu. Sebenarnya cari di loh banyak rek. Cari di Google loh, aku udah nemu ini. Cuma emang harus apa ya? Harus berubah-ubah dikit aja. Berarti dipernya dengan indeks ini itu berarti deklarasi ini apa sih? Deklarasi perbandingannya. Aku nggak harus cara ngambil parentnya ya. Aku sebenarnya nggak pasti paham cara ngambil parentnya. Cuma kalau misal deklarasi indeks yang mau diganti, ini udah benar punya aku. Sing numpuin out value dengan para index set key ini udah benar. Sebenarnya udah benar. Cuma untuk
logika perbandingannya itu loh yang aku agak bingung. Oh, Yaitu yang ini. harus membandingkan Oh, dengan values iya betul itu nih. baru. Apa langsung trickle up aja? Oh, enggak, no. Harus ada perbandingan dulu. Oh iya. Enggak sih. Ya perbandingannya bisa diambil lewat insert. Di trickle up itu harusnya ada perbandingan Tang. Jadi langsung kayak di trickle up lalu dia itu langsung ngambil dari indeks ke berapa gitu loh. Nah, indeks yang diambil itu adalah indeks yang di parameter. Coba gitu ya. Indeks yang diambil ini ada di parameter. Kan kalau misal kita mau insert data, kan dia itu kan ngambil dari kalau misal lihat di modul. Mungkin kamu bisa lihat modul deh. Betul. Nah, di insert itu kan dia kan ngambil di current size, berarti indeks paling bawah, ya kan? Mana sih insertnya? Insert. Ini, Nah, itu ini. kan. Nah, trickle up dengan parameter current size. Sorry, salah. Current size. Jadi dia itu ngambil di parameter terbawah, ya kan? Nah, tapi kalau misal mau merubah data, mungkin trickle up-nya digunakan dari indeks yang jadi parameter. Oke, gitu doang kayaknya, Tang. Gak usah di if, gak usah di perbandingan. Coba deh kayak mana. Ini. Tapi ini gak sepiran. Aduh, ya lali tadi. Lali. Ya, mungkin kalau menurutku ya, jadi nggak usah dikasih perbandingan karena di metode trickle up itu sendiri sudah ada perbandingannya di dalam. Tapi ketika nanti Jadi langsung aja trickle up pakai parameter dari indeks yang kamu ganti itu berapa, kayak gitu. Mas boleh usul nggak? Boleh ngomong? Iya, monggo. Ini sharing session soalnya. Kalau menurut saya kalau tanpa perbandingan FL ini kan di sini diharuskan kalau key yang lama kurang dari yang baru maka trickle up, kalau salah trickle down. Kalau tanpa perbandingan kan nggak bisa itu Mas. Mau ngejalanin trickle up apa trickle down Mas? Kalau menurutku gitu. Benar yang kata Mas Bintang tadi. Oh gitu. Di sana nomor ini dah. Anjir. mana sih? Ada. Wah. Wah iya, Tang, Enggak singki. Nah, itu loh. Jika nilai yang lama kurang dari nilai yang baru, maka lakukan trickle up. Oh iya, Tang. Makanya aku mau langsung ngoding itu sih. Cuma Iya, pas jelasnya aku rada bingung. iya, benar. Berarti sebenarnya Mas Bintang ini udah bener ya. Sorry ya guys ya, mau ngambil waktu kalian. Enggak dulu ada CD ya. Kita ini nanti tinggal di return aja terus. Insya Allah gini. Untuk ini coba nanti tak cari sih, Rek. Aku lupa. Tapi seingatku memang deklarasi all value dulu. Aku lupa ini nanti penerapan mekanisme pengubahan bukan mekanisme pengubahannya sih, mekanisme pengubahannya udah jelas. Kenapa kok harus apa ya? Bentar sih tak baca dulu ya, gimana nih soalnya. Jika nilai yang lama itu kurang dari nilai yang baru, bentar, dengan ada atas kiri sebuah not dokumentasi secara besar. Ubah nilai lagi not tertentu ditentukan dengan indeks. Ya udah. Terus jika nilai lagi ya ini kayak memang diaturannya memang gitu. Aku agak lupa untuk nanti implementasi di bentuknya kayak gimana. Insya Allah codingannya kayak gini. Yang aku baca dari ini ya, dari modul. Soalnya ini deklarasi dulu, lalu pakai if else. Deklarasi dulu. Ini ngecek aja nol apa enggak. Terus di sini deklarasi all, terus di setting ke value yang baru, not yang baru. Terus trickle up trickle down-nya itu digunakan kondisian yang tadi, kondisian yang ini, dua ini. Itu
Mungkin itu sih, Rek. Atau misal nanti ada yang karena ada yang bingung, nanti tinggal ini aja tanya langsung aja. Ini sambil tak baca-baca juga sih di referensi gitu. Terus oke udah tinggal hipshot. Hipshot ini mainnya dengan melakukan trickle down item pada indeks ini. Ini mainnya di mana ya? Hampir sama kayak di ini sih. Mana? Di insert nggak sih? Saya insert sekarang berapa? Untuk hipshot itu aku kali sih. Jadi kamu ini enggak sih? Hipshot itu mirip-mirip deh codingan di sini modul. Start sama pakai hampir sama tree lah. Bukan lah. Binary tree. Berarti iki saya kan sorting itu nggak perlu anu ya, Rek, ya. Sorting itu nggak perlu iki ya, nggak perlu inputan apapun. Public pokoknya ngoding aja wes, Rek. Aku nggak paham lek mau soal deep sorting kosongan ya pasti ini. Kalau sorting kosong, yang disiapkan tadi kalau di sebelah sini dari kanan kiri, kiri, terus kanan kiri, kanan, istilahnya gitu. Berarti dia dari sini, 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 sini. Cara ngambil gini gimana? Cara ngambil ini gimana? Ngambilnya nggak usah pakai rekursif, pakai looping aja. Looping. Nanti diambil apa? Tadi kan yang terakhir ya. Ya udah nanti cari aja deklarasiin aja last min 1. Last min 1 itu ngambil yang paling akhir. Kalau last aja nanti out of bound insya Allah. Ngambil current size nggak sih? Ya, ini deklarasinya deklarasi sendiri ya, arah iso kok. Deklarasi sendiri. Nah, ini pakai imin min. Di plus kayak iso sih. Tapi cocoknya kayak pakai imin, pakai dekreman. Terus looping aja, looping. Nanti ini last rumusnya apa mau? Save. Ini ya, N2 min 1 ya. Berarti ya wes last per 2 min 1. J ini lebih besar, jadi 0 sama. Ini J min. Gini. Kayak gini. Terus pun dia kan pakai trickle down ya. Ingat ini pakai trickle down untuk if. Berarti kalau udah ketemu ini dia ngasih lastnya, lalu ngasih dia nyari last yang ada di, berarti tinggal di trickle down paling paling ya ini wes trickle down. Terus aku nggak coba yang aku lali saja. Random opposite index hingga indeks ke 0. Berarti pakai bandingin sampai indeks ke 0. Ya udah ini di trickle down terus sampai indeks ke 0. Ya toh? Kalau sudah, tapi di sini ini ada codingan lagi. Codingannya nuker nggak sih? Nggak sih, Chef? Iya, short. Iya nuker. Ya not baru ayo. Not hapus.
hapus, this remove. Pokoknya remove ngono Rek. Pakai baris baru untuk remove. Jadi lu remove ku return-nya kudu not anjir. Aku lali iki aku wis pasrah lek sing iki, aku lupa rek sing ini rek. Aku tak hip array index ke i pokoknya nanti dihapus ngono. Pokoknya dihapus wis iki pokoknya ngene rek kok diatur wis kalian atur sendiri wis gimana ngapusnya gitu. Pokok gini wis sih. Ya sih. Isi carrier. Pokoknya nanti topiknya dia nyari sampai indeks kelas itu insya Allah ini codingannya yang atas ini for di atas itu panas ya rare ya aku ya panas soalnya aku materi hidup ini panas nih Padahal aku gitu meledos. sebelumnya rare sing panas Ngirim di chat itu takkan asal lepe sing panas salah, aku ngirim bintang. Bentar. Sorry. Aku ngirim lewat chat itu referensi dari Stack Overflow untuk sorting. Cuma di sana itu cuma pseudocode-nya aja. Jadi kadang apa lagi. Ya, aduh sabar rek tinggal 2 praktikum lagi rek 2 praktikum langsung proyek besar. langsung proyek besar rek wah Aduh. Susah sekali mahasiswa semester 3. iki masalah Grab. Oke, mungkin iku aja sih. Wes hampir 2 jam juga. Ya apa, Mas? Ya apa. Oke. Dari siapa udah mungkin? Udah. Oke, Nggak tak